Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Parastati, saya dari Lokal N2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini merupakan sebuah metode untuk mencari pengelompokan individu berdasarkan dari lebih dari satu variabel bebas atau beberapa variabel independen. Nah, untuk persamaan dari analisis diskriminan, ia satu sama dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 sampai ditambah dengan Xn. Tujuan dari analisis diskriminan yang pertama untuk mengetahui perbedaan antar grup pada variabel dependen. Lalu kemudian untuk membuat fungsi atau model diskriminan. Kemudian untuk melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam sebuah kelompok atau grup. Nah, untuk contoh atau pengaplikasian dari analisis diskriminan ini dapat saya tunjukkan dengan cara pengerjaan SPSS. Ini merupakan contoh soal dan data mengenai analisis diskriminan. Ini adalah Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Kemudian datanya di-copy, lalu buka SPSS. Pada variabel view, kita isikan dulu variabel dependen dan independennya. Tulis Y, X1 sampai dengan X7. Lalu desimal untuk responden ubah menjadi 0. Dan isikan label masing-masing dari variabel independen dan dependen. Untuk variabel Y, keikutsertaan organisasi, X1 semester, X2 nilai IPK, X3 jumlah SKS, X4 usia, X5 uang saku, X6 jarak kampus, X7 waktu. Nah, kemudian klik data view, lalu paste data yang sudah kita copy tadi. Lalu klik analyze, pilih classify, lalu diskriminan. Kemudian variabel Y dipindah ke kolom grup variabel, X1 sampai X7 dipindah ke kolom independen. Lalu pada variabel Y, klik define rank, lalu pada minimum isi 0 dan maksimum isi 1, lalu continue. Kemudian klik statistik, lalu centang pada univariate ANOVA dan box M. Lalu continue dan oke. Lalu hasilnya akan keluar. Ini merupakan hasil dari analisis diskriminan sesuai dengan data yang diisikan tadi. Yang pertama adalah tabel of equity of group means, adalah hasil pengujian untuk setiap variabel bebas yang ada. Keputusan diambil misalnya dengan cara F-test atau uji signifikan. Jika nilai sig kecil dari 0,05 pada group means terdapat perbedaan. Sig besar dari 0,05, group means relatif sama. Dari 7 variabel ada satu variabel yang berbeda secara signifikan, yaitu nilai IPK dengan nilai sig sebesar 0,01 dan itu lebih kecil dari 0,05. Lalu kemudian ada tabel log determinants. Jika tidak berbeda jauh angka log determinannya, maka analisisnya dapat dilanjutkan. Dari tabel di atas, angka log determinannya untuk kategori tidak mengikuti organisasi sebesar 6,093 dan untuk yang mengikuti organisasi 5,220, dan kedua angka tersebut tidak berbeda banyak, jadi analisisnya dapat dilanjutkan. Kemudian ada tabel test result yang merupakan pengujian variansi. Jika nilai sig besar dari 0,05, maka grup covariance terdapat perbedaan. Jika nilai sig kecil dari 0,05, maka grup covariance relatif sama. Dari tabel di atas, nilai sig sebesar 0,103 dan itu lebih besar dari 0,05, berarti data di atas memenuhi asumsi analisis diskriminan sehingga proses dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan model diskriminan. Dari uji file diskriminan yang telah dilakukan, hanya nilai IPK yang lulus uji. Kemudian kita masuk ke tahap bagaimana cara proses diskriminan. Langkah pertama,
buka file data diskriminan, kemudian klik Analyze, lalu pilih Classify, lalu pilih Diskriminan. Lalu keluarkan semua variabel independen yang tidak lulus uji. Yang tersisanya nilai IPK. Lalu klik Statistik, hapus centang pada univariate ANOVA dan box M, lalu centang means dan centang Fisher dan unstandardized. Kemudian klik Continue. Lalu klik Use Stepwise Method. Lalu kita klik Method. Lalu pada centang Mahalanobis distance dan use probability of F, lalu Continue. Kemudian klik Classify, centang case-wise result, dan leave one out classification. Lalu klik Continue. Kemudian klik OK. Dan ini akan keluar hasilnya. Pada tabel grup statistik dengan variabel mempengaruhi yaitu nilai IPK di mana terlihat jumlah yang tidak ikut organisasi ada 17 orang dan yang ikut organisasi ada 21 orang. Tidak ada data yang hilang. Kemudian tabel variabel not in the analysis, terdapat proses pengeluaran bertahap, namun karena tidak ada variabel yang dikeluarkan maka tidak terlihat pada tabel. Lalu tabel Wilks lambda, pada step 1 jumlah variabel yang dimasukkan hanya nilai IPK dengan nilai Wilks lambda sebesar 0,723 atau 72,3%. Variansi tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antar grup dari kolom F dan signya secara statistik. Nilai IPK berbeda untuk dua tipe konsumen. Lalu tabel variabel enter atau remove, F hitung variabel nilai IPK sebesar 13,779 dan nilai SIG sebesar 0,01 dan itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel nilai IPK juga terpilih dalam tahap ini. Kemudian ada summary of canonical discriminant function. Yang pertama tabel Wilks lambda. Angka chi-square sebesar 11,505 menunjukkan perbedaan yang jelas antara dua grup konsumen yang ikut organisasi atau tidak ikut organisasi. Kemudian tabel eigenvalues, kolom canonical correlation mengukur keeratan hubungan antar diskriminan skor dengan grup. Angka 0,526 menunjukkan keeratan yang cukup tinggi. Kemudian tabel struktur matriks menjelaskan korelasi antara variabel independen dengan fungsi yang terbentuk. Lalu ada tabel canonical discriminant function coefficient untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu z-score sama dengan min 10,491 ditambah 3,154 nilai IPK.